Halo, apa kabar? Saya Benny Dermawan. Selamat datang di CNN Indonesia Drive, tempat berita terbaru seputar dunia otomotif dari berbagai sisi. Mulai dari review mobil dan motor terbaru, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren otomotif yang sedang hangat diperbincangkan oleh Anda, si paling otomotif. So, kalau begitu langsung saja kita mulai. Start your engine and let's drive! Chery Indonesia resmi memperkenalkan mobil listrik barunya untuk pasar Indonesia bernama Cherokee. Mobil listrik kompak ini datang dengan spesifikasi yang cukup menarik sekaligus akan bersaing dengan BYD Atto One dan juga Geely EX2. Ada juga Volvo yang resmi meluncurkan mobil listrik EX90. Mobil keluarga ini bersaing dengan BMW iX di pasar premium SUV elektrik. Cherokee hadir sebagai city car listrik berdimensi kompak dengan dimensi panjang 4,1 meter, lebar 1,8 meter, tinggi 1,5 meter dengan wheelbase 2,7 meter. Ukuran ini memberikan proporsi yang cukup ideal untuk penggunaan perkotaan maupun keluarga muda. Untuk performa, Cherokee dibekali motor listrik bertenaga 120 daya kuda dengan torsi 111 Nm yang disalurkan ke dua roda belakang dan yes, mobil ini adalah sebuah RWD car. Sumber tenaganya berasal dari baterai 42,7 kWh yang juga diklaim bisa menempuh jarak hingga 400 km dalam sekali pengisian penuh. Pengisian daya fast charging juga mendukung pengisian energi dari 30% ke 80% hanya dalam waktu 16 menitan saja. Dari sisi fitur, Cherokee terbilang agresif karena sudah dibekali 20 fitur ADAS, diantaranya Adaptive Cruise Control dan Autonomous Parking Assist yang memungkinkan mobil ini bisa parkir secara otonom. Untuk harga, Chery masih belum mengumumkan angka resmi. Namun pihak Chery sedikit memberikan teaser bahwa harga yang dipasarkan akan ada di rentang 200 jutaan rupiah dan sudah bisa dipesan secara pre-booking. Di Indonesia, Cherokee akan siap melawan para pesaing di segmen city car EV dengan rentan harga yang juga mirip, yakni ada BYD Atto One dan juga Geely EX2. Mobil listrik baru juga datang dari brand asal Swedia, Volvo. Brand yang terkenal dengan sistem keamanannya ini mengenalkan model terbarunya Volvo EX90 yang berkapasitas 7 penumpang. Kesan pertama saya ketika melihat mobil ini adalah elegan, simpel, dan mewah. Karena tidak terlalu banyak lekukan yang ada di bodi mobil ini. Bannya besar untuk menopang baterai yang ada di dalamnya. Lalu ada handle pintu yang tidak seperti mobil Cina kebanyakan yang cukup merepotkan. Tapi desain ini sudah cukup simpel dan easy to use. Lalu di spionnya tidak cuma satu, tetapi terdapat dua kamera untuk mendukung sistem kenyamanan dan keamanan. Lalu di depan tidak seperti mobil-mobil Cina yang sipit. Volvo EX90 ini memiliki lampu depan yang kotak-kotak namun banyak dan terlihat cukup futuristik. Bernuansa Skandinavia, mobil ini dibekali baterai berkapasitas 111 kWh yang diklaim mampu melaju hingga 600 km. Sementara itu, tenaga yang dihasilkan mencapai 510 horsepower pada tipe tertingginya. Meski bagasi belakang tidak bisa dibilang lega ketika kursi baris ketiga dibuka, di bagian depan mobil ini juga dilengkapi dengan frunk atau bagasi depan dengan kapasitas 46 liter. Mobil ini juga dilengkapi ADAS serta pada kaca spion dilengkapi dengan dua kamera untuk mendukung keamanan dalam berkendara. Masuk di dalamnya nuansa mewah langsung terasa. Hal ini tercermin dari aksen kayu yang dipadukan dengan material soft touch dilengkapi dengan sistem audio dari Bowers & Wilkins. Kursinya pun juga sudah menggunakan sistem elektrik. Kompartemen di tengah cukup minimalis, sementara sunroof yang ada di dalam mobil ini membentang dari tengah hingga depan kabin. Dan untuk sistem pendingin sudah bisa terbagi dalam 4 zona. Volvo EX90 dijual mulai dari 2,5 miliar rupiah. Bersaing dengan BMW iX yang memiliki range harga yang tidak jauh beda. Sementara itu, VinFast resmi meluncurkan VF MPV 7 yang dirakit seluruhnya di Indonesia, tepatnya di pabrik mereka sendiri di Subang, Jawa Barat.
Sebelumnya, VinFast VF MPV7 ini sudah diluncurkan pada IMS 2026, namun kini mereka melakukan relaunch di sebuah mal di kawasan Jakarta Barat. VF MPV7 ini memiliki dimensi panjang hampir 5 meter dan lebar hampir 2 meter, torsi 280 Nm dan tenaga 201 horsepower. Baterai yang ditanamkan sebesar 60,2 kWh dan jarak tempuh yang dapat dilalui dalam sekali pengisian baterai full mencapai 450 km. Untuk interiornya masih sama, berkapasitas 7 penumpang dengan kabin yang sangat lega. Yang membedakan adalah warna joknya. Buatan dalam negeri memiliki nuansa two-tone color. Selain itu, untuk rakitan Indonesia, sejumlah fitur juga ditambahkan, seperti Android Auto dan Apple CarPlay. Lalu ada kamera 360 yang sangat berguna di jalanan Indonesia. Untuk keamanan, mobil ini sudah memiliki 4 airbag, hill start assist, hingga electronic stability control. Mobil ini bersaing langsung dengan BYD M6 dengan harga yang juga kompetitif. Dalam kunjungan CNN Indonesia Drive ke Guangzhou, China, teknologi masa depan kian begitu nyata. Kendaraan otonom dikembangkan dengan chip teknologi tinggi yang memungkinkan pengendara mengemudikan mobil dengan bantuan AI, serta teknologi mobil terbang yang sudah ada di depan mata. Inilah Xpeng P7, sedan listrik futuristik yang juga cerdas dengan kemampuan kemudi otonom yang tengah dipersiapkan untuk pasar global. Menggunakan chip Turing yang dikembangkan mandiri oleh Xpeng, mobil ini dilengkapi dengan sistem AI terbaru yang diberi nama VLA 2.0. VLA atau Vision Language Action memiliki cara kerja dengan melihat, memahami lalu segera mengambil tindakan secara mandiri. Untuk mendukung sistem kemudi otonom, Xpeng P7 juga dibekali 12 kamera dan sejumlah radar. Seluruh perangkat ini menjadi sensor layaknya panca indera bagi kendaraan agar teknologi otonom dapat bekerja secara presisi dalam mengambil keputusan. Tidak hanya itu, teknologi AI ini juga memungkinkan kendaraan menganalisa situasi dan kondisi lalu lintas dengan radius 200 meter ke depan. Hal ini membuat sensasi berkendara secara otonom bisa terasa lebih seamless dan natural. Oke, sekarang saatnya saya mencoba fitur VLA 2.0 dari Xpeng. Fitur ini adalah fitur berkendara otonomus yang dimiliki oleh Xpeng dan saya berkesempatan untuk mencobanya langsung. Sensasi pertama kali mengendarai mobil secara otonom terasa begitu mengagumkan. AI secara langsung mengambil alih sistem kemudi dan dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Di Cina, sistem VLA 2.0 yang diterapkan ini juga sudah mampu membuat mobil melaju mandiri di tengah lalu lintas yang padat hingga menelusuri jalanan sempit dan kecil. Mobil juga secara otomatis bisa mendahului kendaraan di depannya serta melakukan pengereman secara otomatis seperti misalnya saat berhadapan dengan lampu lalu lintas. Di sini, ketika lampu merah, dia akan berhenti sendiri dan mengambil jalan ke yang kosong untuk mencari posisinya sendiri. Dan ketika lampu hijau, mobil ini akan langsung otomatis jalan sendiri. Demi keamanan dan kenyamanan pengguna jalan lain, regulasi di Cina kini mewajibkan kendaraan otonom dilengkapi lampu indikator berwarna hijau toska di bagian samping dan belakang. Indikator ini menjadi penanda bahwa kendaraan sedang dikemudikan penuh oleh sistem otonom. Rencananya, Xpeng akan menguji coba sistem AI VLA 2.0 ini secara global pada tahun 2027 mendatang sebagai persiapan untuk melayani pasar internasional. Ya, pengembangan AI pada mobil ini sejalan dengan visi besar Xpeng. Di markas besarnya yang berlokasi di Guangzhou, China, teknologi yang dirancang oleh Xpeng diproyeksikan untuk memberikan kemudahan bagi kehidupan manusia di masa mendatang. Tak hanya fokus pada otomotif, perusahaan startup ini juga menyajikan berbagai teknologi masa depan lainnya. Di antaranya adalah mobil terbang yang diberi nama eVTOL atau Electric Vertical Take Off and Landing. Ada pula robot anjing cerdas atau Robodog, hingga robot humanoid yang diberi nama Iron. Rivaldi Widianto, Guangzhou, China.
Bagi pemotor, menembus jantung ibu kota dari kawasan penyangga seperti Depok dan Bekasi bukanlah perkara mudah. Bagi ratusan ribu warga Depok dan Bekasi, termasuk pemotor perempuan, perjuangan dimulai saat matahari bahkan belum terbit. Nantikan informasinya usai jeda berikut, tetaplah di CNN Indonesia Drive. Bagi pemotor, menembus jantung ibu kota dari kawasan penyangga seperti Depok dan Bekasi ini bukanlah perkara mudah. Bagi ratusan ribu warga Depok dan Bekasi, termasuk pemotor perempuan, perjuangan dimulai saat matahari bahkan belum terbit. Bagi warga Depok dan Bekasi, Jawa Barat, waktu untuk berangkat serta penggunaan kendaraan roda 2 untuk beraktivitas keluar rumah adalah krusial. Terlambat hanya 4 menit saja berarti harus bersabar di tengah lautan kemacetan yang lebih parah. Dan sepeda motor sedikit banyak membantu mereka untuk bisa menembus kemacetan yang seolah tak kunjung terurai. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik dan Proyeksi Mobilitas tahun 2025-2026, kawasan penyangga Jakarta seperti Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi menyumbang jutaan pergerakan orang setiap harinya ke arah Jakarta. Di mana berdasarkan data tersebut tercatat sebanyak 3,6 hingga 4,1 juta pergerakan orang yang melintasi batas wilayah atau komuter setiap harinya, di mana 600.000 diantaranya merupakan warga Bekasi. Namun meskipun saat ini transportasi umum sudah mulai melayani dengan baik warga komuter yang ingin melakukan urusan sekolah, kerja, hingga bisnis ke Jakarta setiap harinya, namun fakta menunjukkan hampir 80% dari komuter tersebut memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi seperti sepeda motor dengan alasan efisiensi waktu door to door, atau bisa mengantar mereka dari pintu rumah hingga ke titik tujuan. Pagi ini, tim CNN Indonesia coba bergabung dengan para komuter dari Bekasi menuju pusat Jakarta untuk melihat sejauh mana efisiensi waktu yang dikejar para pejuang nafkah ini. Temuan di lapangan menunjukkan penggunaan sepeda motor menjadi lebih banyak dipilih karena kemampuannya yang menembus celah sempit. Jalan-jalan tikus menjadi penyelamat saat jalur utama seperti Jalan Raya Kalimalang atau Bekasi Barat mulai terkunci. Memang kerjanya di lapangan, harus pakai motor, nggak bisa pakai kendaraan umum. Jadi lebih efisien? Iya, terus bisa kemana-mana kan. Kalau transportasi umum kita nggak bisa kemana-mana, cukup satu tujuan. Tak hanya soal fleksibilitas, perbedaan waktu tempuh pun terasa sangat signifikan tergantung pada menit keberangkatan. Beda banget. Kalau jam padat itu saya bisa 1,5 jam. Tapi kalau berangkat jam 5 pagi itu cuma 45 atau 50 menit, nggak nyampe sejam. Itu udah sampai. Kalau lebih awal kita hanya 1 jam, tapi kalau kita agak siangan sedikit paling 1,5 jam karena macet. Karena lebih cepat ya kalau saya, tapi kalau umum kan mungkin naik turun, terus belum kita harus nunggu ojek online juga gitu. Jadi harus lebih bisa mempercepat waktu lah. Perjalanan ini bukan tanpa risiko. Cuaca ibu kota yang tak menentu menambah beban. Jika hujan turun, waktu tempuh bisa membengkak 2 kali lipat. Belum lagi risiko keselamatan di jalan yang licin. Di sisi lain, fenomena ini juga menjadi ladang rezeki sekaligus tantangan bagi para pengemudi ojek daring. Di jam sibuk, permintaan memang tinggi, namun durasi perjalanan yang lama seringkali merugikan mereka. Kalau untuk penumpang sih sebenarnya rame Kak, cuman memang karena durasinya lama jadinya ya kita cuma kebagian 1 atau 2 order aja sih pas jam ramenya gitu. Tapi sebagian besar penumpang yang Mas mungkin pernah naik itu ada ngobrol nggak sesekali ngomong bahwa memang lebih memilih naik ojek online ketimbang bawa motor sendiri? Sebenarnya mereka lebih ke ojek online sih Kak, karena memang kebutuhannya cuma dari rumah ke kantor atau dari rumah ke sekolah gitu aja sih.
Cerita tentang pemotor menembus kepadatan lalu lintas ini juga dialami oleh Desti Aryani. Desti yang tinggal di Depok ini adalah salah satu contoh strategi untuk memilih berangkat kerja lebih pagi serta menggunakan sepeda motor ke kantor bagi warga yang tinggal di kawasan penyangga Jakarta. Namun bekerja di wilayah ibu kota adalah bagian penting dalam upaya mengalahkan kemacetan di Jakarta. Kalau misalnya transportasi umum itu sih ada paling kereta ya Kak. Cuman kan kalau kereta ini kita kan agak ribet ya, harus naik, harus turun stasiun dulu, dan ke stasiunnya juga kan dari rumah aku kan perlu naik angkutan lagi. Jadi aku kan lebih milih naik motor gitu. Kalau misalnya kayak lampu merah, emang kebetulan dari sana tuh banyak banget lampu merah, titik macetnya juga lumayan banyak. Kalau aku sih untuk jalanan aku tetap milih jalanan utama. Cuman kalau misalnya berangkat biar nggak kejebak macet ya berangkatnya lebih cepat aja. Soalnya kalau misalnya beda 4 menit aja itu tuh udah pasti kejebak macet. Bedanya cuma 4 menit keluar rumah nih, padahal itu udah pasti kejebak macet. Setiap hari, Desti yang bekerja di kawasan Lenteng Agung, Jakarta Selatan harus mengendarai sepeda motornya di jalan utama yang menghubungkan Depok dengan Jakarta sambil melewati sejumlah titik kemacetan sebelum tiba di tempat kerja. Sebagai pengendara perempuan, Desti memilih jalan utama karena dinilai lebih aman. Meski demikian, Desti menyadari ia harus lihai berkendara agar terhindar dari kemungkinan celaka, apalagi saat kondisi jalan basah akibat hujan. Kalau lagi hujan itu kan pertama macetnya itu bisa lebih parah ya, kebetulan banget. Nggak tahu kenapa selalu kayak gitu, tiap hujan macetnya jadi double gitu. Terus selain itu sih paling takutnya ya kalau misalnya ada genangan-genangan di jalan gitu kan, kita bisa tergelincir atau gimana gitu Kak. Jatuh pernah sekali di jalan utama itu juga, cuman ya tetap aja kayak ya lewatin aja, mau nggak mau lewat situ. Pada akhirnya pilihan ada di tangan para komuter. Antara kenyamanan transportasi umum atau kecepatan kendaraan pribadi dengan segala konsekuensinya. Makasih ya Mas. Ya, penggunaan ojek online bisa menjadi salah satu alternatif yang bisa dipilih oleh para komuter yang biasanya membawa kendaraan pribadi berupa sepeda motor jika tidak ingin berlelah-lelah menghadapi macet di Bekasi. Tentu saja ini bisa menjadi pilihan yang bisa dipertimbangkan jika memang Anda berangkat di jam-jam sibuk, terutama di hari-hari sekolah ataupun juga hari-hari kerja, dan jika ada hujan. Dan ini menjadi salah satu tips yang bisa Anda simpan dan bisa mungkin suatu saat nanti Anda gunakan. Sufini Tanjung, Nabil Haris, Bekasi, Jawa Barat. Tren kendaraan listrik ini terus berkembang di tanah air, termasuk pada sektor kendaraan logistik. Ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik umum atau SPKLU ini mendorong penggunaan EV logistik kini lebih berkembang dibanding beberapa tahun lalu. Memasuki tahun kelimanya, Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik atau Periklindo menggelar pameran kendaraan Periklindo Electric Vehicle Show atau PEVS yang akan berlangsung 29 Oktober hingga 1 November 2026 di G-Expo Jakarta Pusat. Menurut Ketua Umum Periklindo, Muldoko, PEVS 2026 mengusung tema Future of Clean and Efficiency Mobility yang menggambarkan arah perkembangan masa depan transportasi Indonesia yang semakin hemat energi dan ramah lingkungan. Muldoko pun meminta konsistensi pemerintah dalam membuat kebijakan yang mendukung pertumbuhan industri kendaraan listrik nasional. Ia pun berharap kebijakan insentif kendaraan listrik dapat berlanjut agar industri mendapatkan kepastian. Subsidi kita harapkan itu lebih lebih terencana dengan baik ya. Jangan kebijakan setahun udah berubah lagi. Ini mestinya minimum 3 tahun dievaluasi lagi sehingga semuanya bisa direncanakan oleh dunia usaha. Gitu ya kira-kira. Selain menghadirkan berbagai kategori kendaraan listrik seperti mobil listrik, motor listrik, hingga industri pendukung, PEVS tahun ini juga akan menghadirkan area khusus untuk kendaraan hybrid, infrastruktur pengisian daya, hingga zona teknologi masa depan. PEVS tahun ini pun dapat diakses secara gratis oleh pengunjung melalui sistem registrasi secara daring. Tim Liputan CNN Indonesia.
Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Minat besar yang dimulai sejak usia muda kini telah berkembang menjadi salah satu koleksi otomotif paling mengesankan di dunia. Volkswagen Group memperkuat posisinya di pasar otomotif Cina dengan memperkenalkan teknologi kecerdasan buatan terbaru mereka. Pada acara di Beijing, produsen otomotif asal Jerman ini mengumumkan rencana penerapan asisten digital cerdas pada deretan mobil listrik mereka. Dalam ajang yang digelar di Beijing, Volkswagen memamerkan sejumlah model unggulan seperti ID Era 9X, ID Unix 08, serta ID Aura. CEO Volkswagen Group, Oliver Blume, menegaskan bahwa mulai kuartal ketiga tahun ini, teknologi AI Agent akan mulai terpasang pada kendaraan Volkswagen di China. Langkah ini merupakan bagian dari strategi perusahaan untuk menyatu dengan ekosistem inovasi digital yang sangat pesat di negara tersebut. Teknologi AI Agent ini memungkinkan interaksi antara pengemudi dan kendaraan menjadi lebih intuitif, personal, serta lebih membantu dalam rutinitas harian. Berbeda dengan asisten suara konvensional, teknologi ini mampu menangani tugas dan pengambilan keputusan yang lebih rumit dengan tetap menjaga perlindungan data pribadi pengguna. AI agents are coming to Volkswagen cars starting Q3 already this year. We deliver because we are integrated in the Chinese innovation ecosystem like no other international OEM. We know our customers like hardly anyone else. Chinese customers bring their entire digital world into the car, their messages, their payments, their daily routines, and AI agents connect you to the world you already live in. Therefore, we will bring AI agents for all. This is the next big step we are going to take. Kolaborasi dengan Horizon Robotics juga menjadi kunci dalam menghadirkan pengalaman kecerdasan buatan kelas atas ke pasar luas. Selain lini Volkswagen ID, sejumlah model seperti Audi i7X dan Audi A6L e-tron turut dipamerkan sebagai perwujudan era baru mobilitas cerdas. Volkswagen menargetkan lebih dari 20 kendaraan energi baru akan segera meluncur ke tangan konsumen pada tahun ini. Pengembangan ini sekaligus menjadi upaya Volkswagen untuk tetap kompetitif di tengah persaingan ketat dengan produsen otomotif lokal China. Dari sebuah gudang tua di Perancis, seorang kolektor berhasil mengumpulkan ratusan kendaraan klasik yang memiliki nilai sejarah tinggi. Minat besar yang dimulai sejak usia muda kini telah berkembang menjadi salah satu koleksi otomotif paling mengesankan di dunia. Stephanie Cerqueira, seorang pria berusia 58 tahun ini, memiliki koleksi luar biasa banyak, yaitu 53 mobil dan 200 sepeda motor. Berlokasi di Grigny-sur-Rhône, koleksi ini disimpan dalam sebuah gudang besar bekas fasilitas kereta api. Beberapa koleksi unggulannya adalah Ferrari 308 GTB Vetro Resina yang sangat langka karena seluruh bodinya terbuat dari material polyester. Terdapat juga Cadillac seri 70 tahun 1938 yang pernah dimiliki oleh keluarga Kennedy. En fait, je suis un acheteur acharné, je suis boulimique. Hein. Moi, il faut que j'achète une voiture par jour. Sinon, le soir, je n'arrive pas à fermer mes yeux. Et quand j'ai fermé les yeux le soir, eh ben, je pense aux voitures que j'ai achetées la veille ou je pense à celles que je vais acheter demain. Et j'aime bien avoir, en fait, je voudrais avoir des voitures partout. Même, je voudrais même mettre un avion dans le ciel. Ici, je voudrais avoir plein de trucs, en fait, qu'il y en ait de partout. En fait, pour que les gens viennent ici, qu'ils soient, waouh, qu'ils soient épatés, qu'ils soient éblouis, comme moi, je le suis au quotidien et tous les jours. Cerqueira yang memulai karirnya sebagai anak magang di bengkel pada 14 tahun, kini menjadi pemilik AMG Sport Garage. Bersama 15 karyawannya, ia secara aktif melakukan perbaikan dan berburu kendaraan langka hingga ke berbagai negara.
Di antara deretan kendaraan tersebut terdapat juga mobil ikonik seperti Ford Mustang dari film Le Marginal. Selain mobil dan motor, terdapat benda unik lain seperti sepeda Coca-Cola hingga kendaraan Messerschmitt dengan desain atap gelembung. Bagi Cerqueira, setiap kendaraan memiliki cerita tersendiri, mulai dari mobil pribadi seperti Citroen 2CV hingga kendaraan mewah yang pernah digunakan oleh para pemimpin negara. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di CNN Indonesia Drive edisi kali ini. Saya Beni Dermawan pamit undur diri. Sampai jumpa.